Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Now IZC, pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Pencurian sekecil apapun tidak bisa dianggap remeh. Benar sekali Anda. Pencuri itu sama saja dengan penjajah. Pencuri dan penjajah itu sama-sama ingin menguasai sesuatu yang bukan haknya. Makanya kita nggak bisa menganggap remeh pencurian walaupun itu yang dicuri buah rambutan. Karena dia sama seperti penjajah, ingin sesuatu yang sebenarnya tidak menjadi miliknya. Benar. Ya kan? Dan saya teringat oleh kata-kata proklamator kita. Apa itu? Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Tetapi perjuangan kalian lebih susah karena melawan undang-undang yang diubah oleh pemerintah. Pak Lembong itu membuat kebijakan yang kemudian dia ditersangkakan itu adalah tahun 2016. Kebijakan yang sama dilakukan secara lebih besar oleh Menteri Perdagangan berikutnya. Ada Enggartiasto Lukito, ada Agus Parmanto, ada Menteri Lutfi, ada Zulkifli Hasan. Itu kan mestinya kan mulai dari sini nih, dari yang terdekat. Kenapa mulai yang dari jauh? Nah itu orang lalu menganggap ini kriminalisasi karena politik. Tentu itu analisis yang wajar saja. Mungkin tidak benar, tidak ada kriminalisasi. Tapi ini tolong dijawab, itu kata masyarakat. Tapi untuk kasusnya itu sendiri, yang masyarakat mengatakan, itu Tom Lembong tidak ada korupsinya karena tidak ada aliran dana ke Tom Lembong. Nggak bisa. Di dalam hukum korupsi itu tidak harus ada aliran dana. Rumusnya itu memperkaya diri atau penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Nah, saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. 1 diantaranya Tom Lembong. Dia sudah berhasil melepaskan dirinya dengan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua Abdesi Desa Blimbing. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari manusia merdeka. Sebelumnya saya ingin mengatakan, saya sebenarnya marah banget sama Bang Deddy Sitorus itu. Cuma alhamdulillah ya, ada perubahan, jadi saya melihatnya agak ganteng dikit begitu. Nah, cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Deddy, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami, siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami. Ya, kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma, mohon maaf saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya, karena ini cuma jalannya untuk melebur itu. Ada perbedaan, katakanlah prinsip di antara kita, tapi hari ini siapa sangka kita bersatu. Saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta, Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat itu, gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati, yang dalam hal ini PDIP, untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera, dan penjahat. Bahwa PDIP terus terang saja menyesal telah 2 periode menjadi kuda tunggangannya. Betul! Merdeka! Ya, saya kira begitu. Itu harus ada. Karena kalau tidak ada, nggak bisa. Sedangkan selama ini yang kami lihat, ya mohon maaf, masih omon-omon nih ya posisinya itu. Ya, sabar. Ya, jadi masih omon-omon. Kalau kita bicara agak serius, masih di tataran ini aja nih. Jadi jangan begitu. Seperti kata Pak Nasir lagi, bahwa jangan mengira kita sudah berada di tepi pantai. Justru kita ini masih di tengah arus. Sedikit lagi, Pak. Namanya siapa, Bu? Kurnia, Pak. Kurnia. J. Satu lagi, Pak. Bang Deddy, kami sudah memulai ya. Kami tidak suka dengan pemberian negara kepada Jokowi yang hampir 100 miliar dengan tidak dibantu oleh siapapun. Dengan biaya sendiri, kami bersama Aliansi Rakyat Menggugat, Aliansi Solo Bergerak, Aliansi Emak-Emak Lintas Provinsi hadir di Colomadu. Mungkin Anda sudah mengetahui ya.
Ini bukan gagah-gagahan, bukan gagah-gagahan. Kami meninggalkan dapur kami apa boleh buat berhadapan dengan para aparat yang ternyata sudah siap sedia di gudang kosong di depan Colomadu. Sudah kami buktikan. Jadi apa yang kami sampaikan ini keresahan hati kami. Menurut kami bisa diatasi asal PDIP jujur maju paling depan untuk menyatakan Jokowi adalah orang yang sudah. Nah, berani apa enggak? Saya kira gitu aja ya. Pak, tambahan Pak. Ibu Bivitri, sebentar. Untuk Ibu Bivitri, kemudian Bang Ferry Hamsari, ini adalah orang-orang yang menjadi di muka hari ini. Karena mereka bicara hukum. Satu-satunya untuk mengadili Jokowi hanya lewat jalur hukum. Jokowi yang sudah kami lakukan adalah mengenai pemalsuan dokumen. Kemudian pemalsuan informasi dalam akta autentik. Pasal 263 dan 266. Lalu bagaimana dengan si Fufafa ini, si anak tengil ini? Banyak Pak, penodaan agama, kemudian pornografi, dan yang ketiga perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Banyak pintu masuknya. Kami menunggu Bang Ferry Hamsari, Ibu Bivitri Susanti, Bang Refli Harun, semuanya. Kalau kita bersatu, oh ya satu lagi yang paling keren nih Bang Abraham Samad, ya. Mohon kalau perlu Pak jumpai dong Pak Prabowo, tolong disampaikan, disadarkan supaya nggak kena sirep begitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Silakan selanjutnya Bung Edi. Ada kemarahan buat saya kalau PDIP itu disakiti dengan cara yang tidak betul. Tiba-tiba aku diminta ketemu karena mereka melihat kedekatan saya dengan partai PDIP. Ini juga mesti saya luruskan ya, saya itu bukan orang partai, saya pengagum PDIP. Kenapa saya pengagum PDIP? Itu dulu pertanyaannya. Karena kakak kita pernah sama satu-satu di satu partai. Tapi aku akhirnya lelah karena retorika-retorika itu hanya kata-kata. Di partai yang aku dari kecil dibesarkan oleh nenekku yang sangat Soekarnois, ya kan. Kemudian aku semakin diberi kesempatan oleh Pak Sekjen mendekati dengan Bu Mega. Aku mendengar langsung dari Bu Mega dan bagaimana berinteraksi melihat ketegaran seorang ibu bangsa. Makanya saya sekarang udah jarang nyebut nama Ibu Mega. Saya selalu nyebut ibu bangsa. Ada kemarahan buat saya kalau PDIP itu disakiti dengan cara yang tidak betul. Jadi ketika saya diminta ketemu, ya kan, dia bilang, "Mbak, gue punya berita satu tentang sahabatku, Hasto," gitu. Oke, langsung aku ketemu gitu kan. Terus dia bilang gini, "Gue gak ada waktu banyak," gitu kan. Karena kan dia anggota lah, aku boleh sebut ya. Gue gak ada waktu banyak. Saya salut sama Bu Megawati. Karena Bu Megawati dengan lantang berani. Menjilat. Saya memang komika spesialis penjilat. Bu Megawati mengatakan kalau pemilu 2024 itu adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah. Dari sini kita tahu teman-teman, kalau Bu Megawati itu orang yang sangat menghormati azas demokrasi. Kalau kalah. Kali ini Bang Adian nggak ketawa. Ketawa gua karena bukan karena dia lucu, tapi gua tahu bahwa dari ketawa gua bisa menyelamatkan hidup. Kalau dengan ketawa orang lain bisa selamat, kenapa tidak kita ketawa? Biarin dia Biar saya cuma 2 menit aja Bang di sini Bang. Enggak apa-apa Bang. Sebagai kader partai kita siap mengorbankan jiwa dan raga. Saya sebagai stand up comedian juga siap diambil jobnya. Era digital tentang pendidikan vokasi. Apa sih pendidikan vokasi itu? Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang mengutamakan kepada penguasaan keahlian terapan tertentu. Pendidikan terapan yang akan didapatkan akan lebih banyak kepada praktik dibandingkan teori. Belajar komputer dan media digital. Belajar komputer dan media digital adalah langkah penting di era digital saat ini. Sumber belajar, kursus online, platform seperti ICC Vokasi. Berikut adalah beberapa area utama yang bisa dieksplorasi dalam belajar komputer dan media digital. 1. Dasar-dasar komputer. Pengoperasian sistem operasi. Pelajari cara menggunakan sistem operasi seperti Windows, Mac OS, atau Linux. Penggunaan perangkat lunak, familiarisasi dengan perangkat lunak umum seperti Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, dan aplikasi produktivitas lainnya. Pengantar internet, navigasi internet, pahami cara menggunakan browser, mesin pencari, dan dasar-dasar keamanan online. Media sosial, pelajari cara menggunakan platform media sosial dan etika dalam berinteraksi di dunia maya. 3. Desain grafis dan multimedia. Perangkat lunak desain. Kenali alat seperti Adobe Photoshop, Illustrator, atau alternatif gratis seperti GIMP dan Inkscape. Video editing. Pelajari teknik dasar pengeditan video menggunakan software seperti Adobe Premiere Pro atau DaVinci Resolve. Pemrograman dasar. Bahasa pemrograman. Mulailah dengan bahasa pemrograman yang ramah pemula seperti Python atau JavaScript. Pengembangan web. Pelajari HTML, CSS, dan JavaScript untuk membuat website sederhana, media digital dan konten. Pengembangan konten. Pelajari cara membuat konten yang menarik untuk blog, media sosial, dan platform lainnya.
strategi pemasaran digital, pahami konsep dasar pemasaran digital, SEO, Search Engine Optimization, dan analisis data, keamanan siber, keamanan data, pahami cara melindungi data pribadi dan privasi online, praktik terbaik, keamanan, pelajari tentang password yang kuat, pengenalan phishing, dan perlindungan dari malware, etika dan hukum digital, hak cipta dan lisensi. Pahami pentingnya hak cipta dalam konten digital dan cara menggunakan konten secara legal. Etika online, kenali etika dalam berinteraksi di dunia maya dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.